Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Teman-teman karib yang saya muliakan, para muhibbin sekalian dan muhibbat, kita sampai ke dalam pembahasan sifat ilm atau sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai ilmu yang tidak terbatas. Kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, di zaman ini banyak orang yang seolah-olah lupa kalau sebenarnya dirinya ada yang mengurusi. Kita sering lupa dan sering galau. Kita sering kali seperti kehilangan arah disebabkan karena kita lupa bahwasannya kita punya Tuhan yang alim atau maha mengetahui. Sikap yang bisa kita lakukan untuk merestore kembali pemahaman ke dalam jiwa kita sehingga kita tidak pernah stres, kita tidak pernah galau, kita tidak pernah risau adalah zikrullah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, maha mengetahui. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan semua adalah atas kreasi dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana sudah saya sampaikan, alam semesta ini semua kembali kepada dua sifat. Alam semesta ini semuanya kembali kepada dua sifat Allah, yaitu kudrah dan iradah. Artinya, Allah punya kudrah, kemampuan untuk melakukan apa saja sesuai dengan iradah ataupun kehendaknya. Ada perbedaan signifikan antara kudrah manusia, makhluk apapun itu, iradah manusia ataupun makhluk apapun itu dengan kudrah dan iradahnya Allah, meskipun kalau diterjemahkan sama. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya mutlak, keinginannya mutlak, nggak bisa dibendung. Kalau anak karib, kekuasaannya mungkin hebat, tapi keinginannya nggak semuanya bisa dipenuhi. Contoh misalkan kita ingin menikah, kita pengen banget menikah dengan seseorang. Kita punya kemampuan untuk menikah dengan orang itu. Dan kita punya irodah untuk menikah dengan orang itu. Tapi kudroh dengan irodah kita ini sejatinya, hakikatnya, itu nggak ada. Kenapa? Karena yang ada hanyalah kudroh dan irodahnya Allah saja. Bukti bahwasannya kudrah dan iradah Allah sajalah yang ada. Sekarang kita kena corona. Jadi keberadaan corona ini adalah salah satu bukti bahwasannya ternyata kita tidak bisa menginginkan, kita mungkin bisa mengharapkan, menginginkan segala sesuatu yang kita kehendaki, tapi kita tidak bisa memenuhi semuanya. Makanya kita belajar Allah itu alim, qaunuhu aliman. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
punya ilmu, zat yang maha mengetahui. Kadang-kadang ada orang protes terhadap keadaan hidup gitu. Kenapa ya saya ini miskin terus? Kenapa saya ini kekurangan terus? Kenapa saya ini nggak bisa seperti orang lain? Ya, dia punya kendaraan, dia punya kemewahan. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Baik, ini kalimat jangan sampai kita lontarkan. Karena kalau kita mengatakan kalimat seperti ini, itu adalah indikasi ketidaksyukuran dan kebodohan kita kepada Allah. Allah itu tahu, bahkan Allah lah yang menciptakan virus corona ini. Dan Allah tahu keadaan masing-masing manusia. Bagaimana rezekinya, bagaimana umurnya, sehat walafiatnya, itu Allah sudah ngatur. Nah, kita belajar ilmu akidah ini, tugasnya untuk meyakini bahwasannya Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak bodoh. Allah tahu dengan keadaan antum, dengan keadaan saya, semua kesulitan yang kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Jadi, ketika para ulama mengompilasikan sifat ilmu ini, ingin mengajarkan kepada kita, terutama anak-anak muda, jangan sampai kita itu kayak nggak diawasin. Jangan sampai kita itu kayak nggak ada yang sayangin. Teman-teman, antum semua anak remaja, mungkin pernah mengalami patah hati. Mas Aryo pernah nggak patah hati? Coba anak pengen lihat muka-muka Karib kayak gimana sih? Nah, ini nggak ada yang ditampakkan, ya. Mungkin lagi megang dadanya semua gitu kan. Sakit beb hati saya gitu kan. Namanya orang patah hati disebabkan gara-gara apa? Gara-gara terlalu menyandarkan dirinya kepada makhluk. Dan termakan propaganda media bahwasanya kalau kamu nggak pacaran, kamu akan sedih. Kalau kamu tidak punya kawan, kamu akan sedih. Nggak ada yang ngurus kamu. Salah mindset itu. Kita ini belajar akidatul awam supaya kita tahu bahwasanya kita nggak butuh sama siapapun selama kita memenuhi haknya Allah. Jadi tinggalkanlah makhluk, beralihlah kepada Kholik yang selama ini kamu tinggalin. Allah itu sebelum kamu curhat, dia udah tahu masalah kamu. Sebelum kamu itu mau cerita ke medsos, dia udah tahu masalah kamu. Jadi cara terbaik itu apa? Tutup lidah, tahan jari, zikrullah. Itu sebagai ejawanta bahwasanya kita paham kalau Allah itu alim. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrah, irodah, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman. Hayan, sami'an, basiron, mutakalim. Ini disebut sifat ma'ani. Ataupun sifat sebagai penjelas dari sifat maknawiyah. Artinya Allah itu punya sifat ilmu, Allah aliman, zatnya adalah zat yang berilmu. Kenapa kok sampai dibedain? Supaya kita nggak punya pikiran Allah Subhanahu wa taala itu digerakkan oleh suatu hal yang lain. Supaya memudahkan pemahaman orang yang tidak bisa membedakan antara sifat dengan zat. Itu sebab pembedaannya. Sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma sebagai penjelas saja. Sifatnya Allah itu ilmu, Allahnya alim. Sifat Allah itu hayat, Allahnya hayyun. Sifat Allah itu sama, Allahnya sami'un. Sifat Allah itu basar, Allahnya basirun. Sifat Allah itu kalam, Allahnya mutakallimun. Begitu. Nah, sifat ilmunya Allah ini, artinya Allah Subhanahu wa taala tahu yang masa lalu, tahu yang sekarang, tahu yang akan datang. Teman-teman, kita sekarang lagi dalam kondisi yang nggak enak. Secara lahiriah kita dituntut untuk tetap berada di rumah, dengan mungkin sebagian di antara kita, bahkan saya yakin banyak yang menghadapi keterhimpitan finansial dan kesehatan. Kebingungan.
Bagaimana ketika anggota keluarganya sakit? Ketika mata pencahariannya depleted, tahu depleted? Depleted itu artinya terhimpit. Yang tadinya misalkan dapat sebulannya 10 juta, tiba-tiba jadi 3 juta. Ya bagaimana harus bayar tagihan listriknya? Bagaimana harus bayar tagihan pulsanya? Bagaimana harus bayar tagihan sekolah anaknya? Coba sekarang, apakah dengan cara kita mengeluh, dengan cara kita seolah-olah acuh tak acuh dengan Allah, kita bisa menyelesaikan masalah? Demi Allah, antum nggak bakal bisa selesai masalah itu. Kendati pun antum menyelesaikan masalah itu pun nggak akan lama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memegang kunci langit serta bumi. Yang bisa menyelesaikan masalah kita itu Allah yang alim. Maka Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang terhimpit sekalipun, beliau itu nggak pernah sekalipun berburuk sangka sama Allah. Ketika beliau dilempari batu di Taif, ketika beliau sujud, isi perut unta, darah-darahnya diletakkan di atas kepala dan punggung beliau. Ketika beliau harus menghadapi usaha pembunuhan yang berkali-kali, ketika Bani Hashim itu diboikot, Bani Muthalib diboikot, umat Islam diboikot. Nabi mengganjal perutnya dengan 2 buah batu ketika beliau harus meninggalkan kampung halamannya. Ketika Nabi Muhammad, kekasih kita semua, Nabi Muhammad SAW berperang sehingga terluka. Ketika Nabi Muhammad SAW harus kehilangan istri-istrinya. Ketika Nabi Muhammad SAW harus kehilangan putranya. 3 putranya Nabi meninggal, saudaraku. 3 putranya Nabi meninggal. Sayyid Abdullah meninggal. Sayyid Qasim meninggal. Sayyid Ibrahim meninggal. Apakah yang diajarkan Nabi SAW itu sudah kita amalkan sekarang? Kesabaran beliau, husnuzon beliau, tidak bergemingnya hati beliau dengan musibah itu. Maka saudaraku, jangan terpancing emosi di zaman ini. Betul ya, Mas Aryo ya? Jangan gampang terpancing emosi. Jangan gampang tersulut emosi. Siapapun itu. Tangani semuanya dengan zikir. Jangan kau tangani semua itu hanya dengan zikir. Kau nggak bisa nangani semua itu. Semata-mata dengan pikiran nggak bisa. Tangani dengan zikrullah. Seandainya Allah takdirkan, nggak akan ada lagi sekolah, nggak akan ada lagi makanan, dan kita harus seperti ini dan mati dalam keadaan seperti ini. Ya Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi orang yang beriman, saudaraku. Kita ini terlalu punya harapan terhadap dunia, makanya kita sering kecewa. Wahai saudaraku, sadarilah itu. Kita ini terlalu banyak mengharap sama dunia, sehingga akhirnya kita kecewa. Udah lepasin aja dunia itu. Nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, kalau kita memang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harusnya sudah sepantasnya kita tidak menjadi orang-orang yang diperbudak oleh dunia dan keadaan. Keadaan apapun itu harusnya semakin membuat kita ingat kepada Allah. Baik dalam keadaan kita dikasih nikmat, ataupun pada saat kita dikasih sulit. Semua itu berasal kita memahami Allah itu aliman. Allah itu mengetahui. Tahu masalah kita, tahu musibah kita, tahu kesulitan kita, tahu himpitan-himpitan yang terjadi dalam hidup. Banyak Mas Aryo, teman-teman yang curhat sama saya. Habib, bagaimana nih keluarga saya sakit? Saya nggak punya uang buat berobatnya. Harus bagaimana? Bahkan buat beli madu aja nggak bisa. Buat beli kustul hindi aja nggak bisa. Kita sekarang, ya Allah, kita bisa nge-zoom. Antum bisa menikmati untayan kalimat dan nasihat dengan hati yang lapang. Di rumah ada anggota keluarga. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar.
Jangan sampai kita hidupnya jadi nggak bahagia, diperbudak sama keadaan. Apa rahasianya Habib Gas awet muda? Nah, itu. Rahasianya adalah ya antum jangan mau diperbudak sama keadaan. Banyak tersenyum, banyak menginsafi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau anak bilang umur anak hampir 35. Ini kalau ini anak ambil, nggak percaya. Ada anak punya sohib, umurnya itu hampir 40 tahun. Wajahnya seperti anak umur 25 tahun. Wajahnya seperti anak umur 25 tahun. Anak belajar dari beliau. Anak tanya sama beliau, apa rahasianya? Antum ini bisa sumringah. Padahal ilmu antum itu sangat luar biasa. Ya Allah, kalau lihat senyumnya enak banget. Bib, Anda tidak pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Jadi Anda nggak pernah merasa kehilangan. Bukan artinya kita sembrono. Bukan. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, maka kita jalanin sesuai dengan petunjuknya Rasul. Kenapa? Ya karena semua ini milik Allah, jadi kita tahu cara bersikapnya gitu. Sikap yang diinginkan Allah itu seperti apa? Itu yang akan membantu kita untuk kembali optimis. Temanku, di masa-masa pandemi sekarang ini, PPKM, ini harusnya bukan pembatasan, tapi harusnya ini menjadi pelan-pelan kita mendekat kepada Allah. Kita punya banyak waktu. Jangan dipakai buat nonton Netflix terus. Siapa di sini yang install Netflix? Uninstall. Nggak usah nonton kayak begitu. Nggak ada faedahnya itu. Mendingan pakai buat muterin tasbih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ingat kematian. Banyak-banyak ingat mati. Ya Allah, banyak-banyak ingat mati. Ini dunia akhirnya nggak ada harganya. Antum ngelepasin dunia ini enak. Tapi ingat ya, ingat nih satu hal. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau antum lepasin dunia, dunia ngejar antum. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan kaget nanti ketika antum melepasin dunia. Dunia itu ngejar antum. Justru malah seperti itu keadaan para sahabat, keadaan para ulama, para habaib di zaman dulu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid, Simtud Durar. Beliau itu punya santri ribuan, Mas Aryo. Beliau yang tanggung makannya semua. Setiap hari, makan sehari 3 kali, beliau yang tanggung. Ketika ditanya, kenapa antum bisa dikasih karomah seperti ini, bisa memberi makan orang banyak? Apa jawabannya? Wahai anakku, tidak pernah dunia itu mendatangiku, kecuali pasti aku tempatkan dia di bawah. Tidak pernah dunia itu datang kepadaku, melainkan dia aku injak-injak. Ada keadaan orang seperti itu. Dunia itu diinjak. Tapi kembali lagi dunia itu mengejarnya. Pada suatu ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi ini, beliau didatangi oleh seorang miskin. Dia datang sama Habib Ali, nunjuk karpetnya. Habib Ali, ana mau karpet antum boleh nggak? Coba Mas Aryo, ana datang ke rumah antum tiba-tiba minta karpet antum. Ya apa? Ini orang nggak dikenal. Datang, ana mau karpet antum. Langsung dikasih sama Habib Ali. Ambil ini karpet. Ambil karpetnya, silakan ambil. Rupanya, karpet tersebut oleh orang itu, ketika dibawa, ada orang lewat. Bilang apa? Ini karpetnya bagus, saya mau beli. Karpet itu dibeli sama orang itu. Nah, orang yang barusan ngebeli itu, bawa karpet itu kemana? Ke rumah Habib Ali Al-Habsyi. Katanya apa? Saya mau kasih Habib hadiah ini karpet saya. Itulah nasib orang yang kalau sama dunia nggak peduli. Dunia itu ngejar. Sama kayak misalkan jadi jomblo fisabilillah, yang ngejar juga banyak. Kalau antum jomblo, tapi antum khidmat sama agama, nggak pernah buat maksiat, berbakti sama orang tua, itu Allah Subhanahu wa taala pasti
Jadiin dunia ini di bawah kaki antum. Di bawah kaki kita semua. Jadi nggak usah kita itu khawatir lah terhadap dunia ini. Ya udah, kalau kita dikasih juga jangan terikat. Karena begini loh, dunia ini dari kata dani, dana ya denu. Itu salah satu artinya apa? Antum tahu? Hina, rendah. Dunia ini tempatnya di bawah. Sama, itu dari kata sama yasmu. Maksudnya apa? Tinggi. Kita ini makhluk-makhluk langit. Kita nggak ditempatkan di sini. Jadi antum itu nggak usah iri kalau misalkan ada orang yang nasibnya secara lahiriah lebih baik. Biarin aja, senengin aja. Kalau ada orang seperti itu, Allah kasih keindahan dalam hidup. Antum syukurin, alhamdulillah dia dikasih kebaikan dalam hidup. Dan alhamdulillah saya dikasih kebaikan dalam hidup. Nggak ada bedanya itu. Nanti yang membedakan adalah kualitas syukurnya dia dan kualitas sabarnya kamu. Kalau dia bersyukur, maka dia akan jadi orang mulia. Kalau kamu bersabar, kamu akan jadi orang mulia. Dan orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi kita harus tahu, wallahu sami'un alim. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang lahir dan yang batin. Yang tampak pada diri manusia Allah tahu, yang dia sembunyikan juga Allah ngerti. Itu maknanya Allah punya sifat ilm dan Allah itu alim. Ya. Kemudian selanjutnya, aliman hayyan. Allah punya sifat hayat, hidup, kehidupan. Maka Allah juga disifati dengan sifat dengan hayyan. Artinya apa? Allah itu maha hidup. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kenapa sifat al-hayyu ini disebutkan juga di dalam al-asmaul husna? Sebabnya adalah untuk mengingatkan bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang punya nafas pasti akan mati. Kamu, aku, kita semua, mantanmu, semuanya itu akan mati juga. Orang tuamu, orang tuaku. Coba kita pikirkan, bagaimana kalau misalkan 2 jam lagi kita mati. Masalahnya orang kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi. Kita udah nggak bisa balik lagi untuk melakukan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan pada saat kita hidup. Maka jangan kita sia-siakan kita punya kesempatan hidup ini. Dengan cara apa? Beramal soleh. Teman-teman, dulu di zaman Rasulullah, ada orang-orang nggak punya duit, iri sama sahabat yang punya duit. Kata orang-orang yang nggak punya duit ini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah SAW, ini orang-orang nih, kaya, banyak uangnya. Dia bawa semua pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sholat, kami sholat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan harta mereka. Terus kami yang nggak punya uang harus gimana? Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan fi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap kamu mengucap subhanallah itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Setiap kamu mengucap alhamdulillah itu sedekah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbirmu itu adalah sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallahmu itu sedekah. Kamu nggak bisa bantu korban Covid pakai duit. Ya kamu bantu hadiahkan pahala zikirmu itu. Kamu nggak bisa bantu pakai obat-obatan. Ya kamu bantu bacakan surat Yasin, pahalanya hadiahkan untuk dia. Kamu nggak bisa bantu pemakaman, bacakanlah surat Yasin, surat Al-Kahfi, atau apapun itu pahalanya, kamu hadiahkan untuk dia. Kamu nggak bisa membantu memperbaiki rumah yang hancur.
Kamu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Ya Allah, aku hadiahkan ini pahala untuk sahabatku yang ada di sana, yang dia sedang berada dalam keadaan sakit. Ini kita ngomong doang. Kebanyakan di antara kita habis waktunya di media sosial, dan saya yakin bukan Anda, karena Anda ada di sini, itu membuktikan kalau Anda tidak seperti itu. Orang di luar sana, ya, kalau kita lihat di media sosial, banyak yang disibukkan dengan apa? Hal-hal yang sangat-sangat tidak positif. Postingnya nggak manfaat, ada yang membuka auratnya, ada yang menggibah, ada yang memfitnah, ada yang menggunjing, ada yang mengadu domba, dan lain seterusnya. Ini sering saya sampaikan. Corona itu ada ataupun tidak, yang pasti ada orang sakit. Corona itu ada ataupun tidak, yang pasti ada orang mati. Corona itu ada atau tidak, yang pasti ada orang nggak punya duit. Nah sekarang yang bisa kita lakukan apa? Lihat kepada diri kita sekarang. Dan Allah itu senang kepada orang-orang yang dermawan. Pagi hari antum nggak punya uang, paling enggak sedekah la ilaha illallah lah 10 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikan pahala la ilaha illallah ini kepada kakak saya, karena dia sedang sakit dan saya tidak bisa membantunya sekarang. Sampaikan kepada bibi saya, kepada paman saya, sahabat saya, ya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat dirinya. Itu sedekah antum bisa lakukan dari jarak jauh. Karena kita semua pasti akan mati, yang hidup itu cuma Allah. Nanti nyawa kita, ruh kita, semua itu akan dibasmi, dihabiskan semua. Habis sampai nggak ada sisanya. Kita setelah mati di dunia, kita masih hidup. Nggak mati kita. Kematian kita yang betul-betul mati, itu nanti pada saat hari kiamat itu kebenaran itu, hak itu. Yang betul-betul nggak ada eksistensi apapun. Kalau kita nanti jasad kita mati, kita masih hidup. Cuma beda alam aja. Namanya alam barzakh. Bagi yang rajin ikut kajian saya, tahu bagaimana detailnya itu penjelasan ketika seseorang itu dalam keadaan sudah terpisah rohnya dari jasad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jemput dia. Allah utus ya malaikat yang indah untuk menjemput. Ditarik lembut sama malaikat maut. Pintu langit 7-7-nya dibuka. Setiap mampir disolatin sama seluruh penduduk langit. Ditulis namanya di Illiyin. Dibalikin rohnya itu ke dalam kubur. Setelah masuk rohnya ke dalam kubur, maka Allah SWT memerintahkan malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Setelah antum jawab pertanyaan itu, antum tahu luas kuburan orang beriman yang tadinya hanya 70 70 hasta segini. Itu diperluas jadi sejauh langit dan bumi. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang matinya beriman. Dan diberikan satu gerbang yang langsung nyambung sama surga. Yang mana kita bisa menghirup wangi dari surga tersebut. Wahai sahabatku, kita tunggu apa lagi sekarang? Ini juga nasihat buat diri saya pribadi. Kita tidak bisa mengatur apapun di dalam hidup kita. Kita saja tidak bisa mengatur. Ya, kita saja tidak bisa mengatur kapan kita, mohon maaf, harus buang angin dan kapan tidak. Kita saja tidak bisa mengatur kapan kita berkeringat ataupun tidak. Kita saja tidak bisa mengatur kapan kita tertidur ataupun tidak. Kapan kita keletihan ataupun kepayahan. Kita nggak bisa mengatur itu. Maka sadarilah kita ini makhluk yang lemah dan hanya Allah saja yang kuat. Kita ini semua pasti akan mati dan Allah saja yang hayyun. Nah, untuk lafaz hayyun ini, kalau menurut hisab jumal, angka bahasa Arab jumal itu ada berarti 18 hari. 18 ya. Hak tambah ya itu 18. 10 tambah 8, 18. Maksudnya apa? Dulu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau sedang safar haji,
Ada seorang sahabatnya yang mau meninggal, dikasyaf. Akhirnya Al-Habib Abdul Haddad ngumpulin kawan-kawannya, disuruh menghadiahkan umurnya. Ada yang menghadiahkan 10, ada yang segini, nah ada yang 18. Kenapa 18? Karena menurut hisab Jumat ya hayyun gitu ya. Akhirnya Imam Abdullah bin Abdul Haddad membawa ya doa-doa tersebut, ya hadiah-hadiah umur tersebut ke Masjid Nabawi, ke makamnya Rasulullah SAW, kemudian didoakan, dan alhamdulillah orang tersebut hidup sampai akhirnya bisa menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah. Sebelum akhirnya beliau itu wafat. Tapi setelah menyelesaikan ibadah haji. Itu semua adalah kuasa Allah. Maka sangat lucu kita pakai masker tapi nggak berdoa. Sangat lucu kita minum habatus sauda tapi kita nggak baca Quran. Sangat lucu kita olahraga tapi kita tidak mau sedekah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka pasrahkanlah hidupmu matimu kepada zat yang hidup dan tidak akan mati. Baik. Kemudian aliman hayyan sami'an. Allah punya sifat namanya sama. Sama itu artinya pendengaran. Tapi pendengaran Allah ini tidak pakai telinga. Pendengaran Allah ini tidak pakai alat. Yang pakai alat itu aku dan kamu. Sami'an. Allah itu juga bersifat sami'an. Sami', Allah itu maha mendengar. Jadi Allah itu mendengar. Derap kaki semut hitam di atas batu licin yang berwarna hitam di tengah kegelapan malam. Allah itu dengar. Suara hati kita yang terdalam yang tidak berupa bentuk dan suara, Allah juga dengar. Ketika antum dalam hati ngebatin, ya Allah, kapanlah aku ini diberikan jodoh? Itu Allah dengar. Cuman mungkin Allah saja yang belum ngasih. Nah, kalau memang ternyata ada harapan kita kepada Allah yang belum dikasih, itu waktunya kita untuk introspeksi diri. Jangan sampai kita malah tidak mawas diri. Jangan sampai kita malah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu yang antum harapkan, antum harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, lagi maha berilmu. Aliman hayyan sami'an basiran. Allah punya sifat basor, yaitu penglihatan. Penglihatan Allah ini tidak pakai mata. Penglihatan Allah ini tidak pakai alat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesuciannya. Karena kalau dibilang pakai mata, ya nggak ada bedanya sama kita. Cuma beda ukuran, warna, sama bentuk aja. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam larangan. Para ulama menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah ngerti kita, ngelihat kita, apapun tindak tanduk kita, maka kita akan mendapatkan satu makom yang namanya makom muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Dalam keadaan sendiri nggak sedih dia, dalam keadaan terpuruk nggak sedih dia. Kita ini hidup bukan main-main. Kita hidup ini bukan untuk bercanda-canda. Antum, saya, semua pasti akan mati. Dan kita harus tahu Allah itu maha melihat. Jadi kalau kita sama-sama tahu kita pernah punya maksiat yang Allah lihat dan makhluk nggak lihat serta Allah tutupin, ini waktunya pada saat inilah kita harus bertobat pada Allah. Jangan sampai justru malah kita ngerasa nggak diawasi sama Allah. Kita ngerasa kita udah jadi orang soleh. Yang meninggal duluan itu nggak mesti kena COVID. Bisa jadi karena sebab yang lain. Allah ambil, Allah cabut nyawanya dari orang itu. Nah, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati dalam keadaan yang terbaik. Kita ingin mati dalam keadaan yang diridhoi Allah SWT. Ada nggak amalannya? Ada. Banyak amalan supaya kita bisa mati husnul khatimah. Melazimkan membaca Rotibul Haddad pada Isya. Melazimkan membaca Wirdul Latif pada subuh dan pada asar. Melazimkan membaca Rotibul Atos sebelum Rotibul Haddad. Kemudian baca Rotib Al-Idrus. Setelah baca Rotib Al-Idrus, biasakan baca Quran. Baca Quran.
Kalau bisa dalam satu hari itu minimal habis sholat baca satu halaman. Jangan pernah tinggalkan Ar-Rahman dan Waqiah. Ini mujarobat para ulama. Siapapun orangnya itu, kalau dia baca surat Ar-Rahman pagi-pagi, sebelum dia keluar rumah bekerja, maka Allah pasti akan penuhi semua hajatnya. Jadi sebelum kita keluar, sebelum kita kerja, sebelum kita ngapain, kita baca dulu surat Ar-Rahman. Paling hanya 10 menit. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang mengajarkan semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang bisa kamu dustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah yang sudah memberikanmu hidup. Allah yang sudah memberikanmu makan. Allah yang menjadikan kamu itu punya orang tua, punya pasangan. Kenapa kok kamu masih terikat sama dunia ini yang nggak lebih baik dari sayap nyamuk? Sayap nyamuk itu kalau dikumpulin satu kontainer, nggak ada harganya. Jadi antum nggak usah silau kalau ada orang punya mobil mewah, nggak usah silau kalau orang punya rumah mewah, nggak usah silau, biasa aja. Nggak usah silau dengan hal dunia, tapi silaulah antum kalau melihat ada orang sholatnya sampai 1000 rakaat. Silaulah antum kalau melihat ada orang ilmunya itu luar biasa bermanfaat. Silaulah antum kalau melihat ada orang itu soleh, tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Antum punya kaki dua, jangan lihat sama orang yang pakai sepatu mewah, lihat sama yang nggak punya kaki. Antum lagi pakai kemeja, jangan lihat kepada orang kemejanya lebih bagus, lihat sama orang yang telanjang, nggak punya apa-apa, jadi orang gila di mana-mana. Antum punya mobil, jangan lihat sama orang yang mobilnya lebih bagus. Coba antum melihat orang yang nggak punya kaki, nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil. Antum melihat kepada orang-orang seperti itu. Bi Allah tasdaru nikmat Allah, kata Nabi, supaya kamu itu tidak meremehkan dan tidak merendahkan Allah punya nikmat. Jangan sampai kamu merendahkan Allah punya nikmat. Ya. Aliman hayan samian basiron mutakaliman. Mutakaliman ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara, tapi pembicaraan Allah ini tidak menggunakan huruf dan suara. Coba tolong disimak nih. Saya akan baca nih satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz yang keluar itu bukan sifat Allah. Allah itu mutakallim tanpa ada awalan, tanpa ada akhiran, tanpa ada suara. Itu Allah. Jadi kalau Allah SWT bicara itu tidak ada suaranya. Dan Allah itu sampai sekarang masih berbicara tanpa huruf dan suara. Lantas, yang didengar Nabi Musa itu apa? Para ulama Asy'ari mengatakan yang didengar Nabi Musa alaihissalam itu adalah kalamun nafsi. Yaitu kalam yang tidak berbentuk huruf dan suara yang Allah berikan pendengaran itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan mentang-mentang kita itu punya telinga, kita bisa dengar segalanya. Enggak. Kadang-kadang pendengaran itu nggak butuh dengan telinga. Penglihatan juga tidak butuh dengan mata. Buktinya pendengaran tidak butuh dengan telinga. Ya, kita terkadang di dalam mimpi kita mendengar. Kita mendengar ya, mendengar. Ada orang ngomong di dalam mimpi, padahal telinga kita ditutup. Tapi kita dengar, misalkan saya mimpi Mas Aryo bilang, "Beb, kajian tanggal 20." Oke, siap. Itu siapapun yang tidur di samping saya, sama-sama punya telinga, nggak akan dengar. Makanya orang habis mimpi kan sering ditanya, ngomong apa dalam mimpi kan gitu. Apakah lantas orang di sampingnya itu? Enggak. Berarti kan ada namanya apa? Kalamun nafsi. Yang tidak berupa huruf dan suara. Dan untuk mendengar itu juga tidak butuh telinga. Untuk berbicara tidak butuh lidah. Jangan sampai punya pemahaman nanti, oh Allah SWT itu punya lidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi jangan kita punya pemahaman yang salah. Nah, Allah itu disebut mutakallim karena Allah itu berfirman. Firman Allah itu tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak ada sisipan. Firman Allah SWT itu bukan berupa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa apapun, Suryani, nggak ada. Tapi kalam Allah Subhanahu wa taala bukan huruf dan suara, dan itulah yang disebut sebagai kalamun nafsi.
Itulah yang disebut sebagai apa? Kalamun nafsi, itu kalam yang tidak berupa huruf dan suara. Dan kita harus sama-sama meyakini Allah memang berbicara kepada Nabi Musa, tapi pembicaraan tidak berupa huruf dan suara. Al-Quran turun dalam bahasa Arab itu adalah perintah Allah karena diturunkan dalam bahasa Arab. Injil turun dalam bahasa Ibrani karena perintah Allah. Taurat turun dalam bahasa Ibrani karena perintah Allah. Zabur turun dalam bahasa Ibrani karena perintah Allah. Semua itu karena perintah Allah. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, salah satu daripada gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan la nufassiru bil arabiyyah wala bil farisiyah walakin ya kami itu tidak menafsirkan dengan apa namanya penafsiran bahasa Arab ataupun dengan terjemah. Kami tidak menerjemahkan dalam bahasa Arab ataupun kami tidak menerjemahkan di dalam bahasa Persia. Terhadap apa? Ayat-ayat mutasyabihat misalkan. Karena itu maksudnya adalah hanya Allah saja yang tahu. Akan tetapi semua itu diturunkan di dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya kita bisa mempelajarinya, mengerti. Sementara sifatul kalam Allah yang azali, kita nggak akan pernah bisa dengar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memperdengarkannya. Dan tidak berupa huruf dan suara. Dan salah satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kalamun nafsi, kita juga punya sejenis kalamun nafsi. Kalam yang tidak berupa huruf dan suara. Contohnya ketika kita ngomong dalam hati. Lagi ngomong dalam hati. Saya besok mau nikah. Terus jawab lagi sama dalam hati lagi. Saya bercanda kok. Gitu. Saya nggak mau nikah. Ngobrol sendiri gitu dalam hati. Itu juga kalam. Tapi nggak ada huruf, nggak ada suara. Kalau ada huruf, ada suara. Yang samping antum mesti dengar. Tapi buktinya yang samping antum nggak dengar. Itu artinya disebut kalamun nafsi. Nah, dengan ini kita sudah selesai mempelajari sifat 20. Satu, Allah itu wujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu eksis tanpa apapun, tanpa disertai apapun, didahului apapun. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan dengan eksistensi kita. Karena kita ada, pasti ada yang buat kita. Langit ada, pasti ada yang buat langit. Tinggal berarti kembali kepada kriteria Tuhan. Apa beda Tuhan kita dengan orang non-muslim? Di sini sifat 20 bedanya. Kemudian kidam, Allah itu ada, tidak didahului apapun. Jadi tidak didahului tempat, tidak didahului waktu. Maka Allah SWT itu kekal abadi. Karena pada adanya kidam pasti bako. Yang kidam itu pasti bako. Allah itu nggak mungkin sirna. Mukhalafatul hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak. Qiyamu binafsi artinya Allah berdiri sendiri tidak butuh apapun. Wahdaniyah artinya Allah itu esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perilakunya, akhlaknya. Ya. Maksudnya akhlak perilaku apa? Penciptaan Allah. Allah bikin antum tinggi, Allah bikin antum rendah, Allah bikin antum itu kaya, Allah bikin antum miskin. Itu larinya kepada apa namanya? Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud, kidam, bako, Allah itu abadi. Yang abadi cuma Allah. Mukhalafatul hawadis, Allah beda dengan makhluk. Qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyah, Allah itu satu. Irodah, Allah punya kehendak. Ilmun, Allah punya ilmu tidak bodoh. Hayat, Allah itu hidup, punya sifat hidup. Hayat, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irodah, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiran. Allah punya sifat sama, Allah Maha mendengar. Basor, Allah punya sifat basor, Maha melihat. Qadiran, Allah itu Maha berkuasa. Kemudian muridan, Allah Maha berkehendak. Aliman, Allah Maha berilmu. Hayyan, Allah Maha hidup. Sami'an, Allah Maha mendengar. Basiran, Allah Maha melihat. Mutakaliman, Allah Maha berbicara. Ini adalah 20 sifat wajib yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Dan harus kita ajarkan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang mempunyai 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Dan itu saya suruh jadikan wirid bagi keluarga saya. Jadi setiap sholat subuh itu pasti baca, ya, sholat subuh atau sholat yang lain, baca Nazm Aqidatul Awam itu sampai selesai. Bukan cuma baca rotib, tapi baca Nazm Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Atau paling enggak,
paling enggak kalau emang sulit baca Aqidatul Awam, ya baca sifat 20 saja. Wujud Qidam Baqo itu. Ya. Ini selesai sifat 20 sifat wajib. Baik, mungkin saya ingin memperluas ke dalam diskusi Mas Aryo. Kita pakailah sisa waktu ini untuk berdiskusi dengan teman-teman. Silakan kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi, menanyakan masalah apapun lah. Ya, insya Allah kita bisa diskusikan di sini. Masalah kurban perasaan, itu juga boleh. Silakan. Ya, terus dengar nggak? Kontol, silakan. Iya, untuk yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan boleh diajukan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke sifat selanjutnya. Boleh, Bib, dilanjutkan aja sampai lewat 10 nanti. Baik, kita lanjutin ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat jaiz bagi Allah. Wabillahi qala al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah. Qala Nadim rahimallahu ta'ala, berkata Imam Ahmad Al-Marzuki, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Jadi yang boleh kita yakini pada Allah SWT adalah Allah bisa memberikan apa saja dan bisa mengambil apa saja. Bisa memberikan keutamaan pada siapa saja, bisa menghinakan siapa saja. Tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Dan Allah bisa meninggalkan apapun yang Allah lakukan. Allah bisa meninggalkan, misalkan Allah pengen menciptakan antum tingginya 150. Tiba-tiba Allah bukan tiba-tiba. Kemudian bisa nggak Allah SWT ciptakan antum itu tingginya jadi 190 atau 200 meter atau 300 meter bahkan? Bisa. Itu namanya sifat jaiz. Dan saya ulangi, sifat jaiz ini artinya apa? Kudrah dan irodahnya Allah berkaitan dengan apapun yang terjadi pada makhluk. Jadi kalau ada orang ateis nanya gitu, bisa nggak Tuhan itu menciptakan sesuatu yang sangat besar sehingga dia nggak mampu angkat? Pertama, besar itu ukuran dan Allah tidak punya ukuran karena yang punya ukuran itu pasti terbatas dan bertempat. Ya, yang punya ukuran itu pasti terbatas dan bertempat. Oke, itu yang pertama. Kemudian, ini pertanyaan salah. Allah itu maha kuasa. Namanya zat maha kuasa. Pasti bisa apa saja. Pasti bisa apa saja zat maha kuasa itu. Allah bisa miskinin orang, bisa ngayain orang. Allah bisa masukin Fir'aun ke neraka. Allah bisa keluarin Fir'aun dari neraka. Allah bisa masukin kita ke surga. Allah bisa masukin kita ke neraka. Kita dikeluarin. Itu kan sebenarnya udah udah merupakan pemahaman yang betul ketika Nabi Adam alaihissalam ternyata diusir dari surga. Nabi Adam diusir dari surga itu membuktikan bahwasanya ternyata ya Allah mah berkuasa. Nabi Adam itu diusir dari surga bukan gara-gara makan buah khuldi. Bukan itu, ya, bukan itu. Hakikatnya bukan itu. Tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Namun Allah punya iroda, Allah punya kudrah, Allah punya iroda, Allah punya kudrah. Akhirnya Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam. Allah bisa masukin lagi Nabi Adam alaihissalam ke surga. Kalau misalkan habis makan buah khuldi, terus Allah bilang, ya udah kamu saya maafin, selesai urusan. Tapi Allah nggak mau. Allah memaafkan Nabi Adam, tapi dengan catatan diturunkan ke bumi untuk hikmah yang sangat banyak. Ya, baik. Itu sifat jaiz bagi Allah. Kemudian wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu boleh melakukan apa saja atau tidak melakukan. Fayajibu ala kulli mukallafin ayatakida anallaha ta'ala yajuzu lahu ay yakhluqa wa yahtar min khalqihi ma yasha. Jadi kita sebagai orang mukallaf, orang Islam yang betul, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan apapun, memilih apapun bagi siapapun.
Wala yajibu alaihi syai'un, dan Allah nggak wajib atasnya menciptakan kita jadi orang beriman, menciptakan kita jadi orang yang ganteng, menciptakan kita jadi orang yang kaya. Nggak wajib bagi Allah. Terserah Allah pengen bikin kaya, bikin miskin, bikin pintar, bikin enggak, bikin jahat, bikin jelek, bikin baik. Terserah Allah itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah itu zalim. Karena kezaliman itu adalah ketika kita tidak memiliki sesuatu, kemudian kita berlaku seenaknya. Kalau kita hancurkan kita, ya kita karena itu bukan punya kita, hakikatnya punya Allah. Tapi Allah yang punya alam semesta melakukan apa saja terserah. Allah mau bakar iblis, panggang iblis, Allah nggak jahat. Karena itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal mutasarrif wal mutlaq. Karena Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang al-mutasarriful mutlaq, artinya zat yang bisa melakukan apa saja secara mutlak. Ya. Wa ma kana li ahadin al-ikhtiyar ma'ah, dan tidak ada orang yang atau siapapun yang bisa memilih ya bersama Allah, tidak bisa. Wa li'annahu biyadihil umur kulluha khairuha wa syarruha, dan di kekuasaan Allah itulah ada urusan, semua urusan, kebaikannya, keburukannya. Fa huwa yu'ti wa yamna, Allah memberi, Allah menahan, wa yu'iz, memuliakan, wa yudhil, Allah itu menghinakan, wa yanfa'u, Allah memberikan manfaat, wa yadur, memberikan mudarat, wa yaghfir, Allah mengampuni, wa yu'adzib, Allah mengadab, wa yusib, Allah membalas dengan pahala, wa yu'aqib, Allah SWT apa namanya menghukum hakadha. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah SWT menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah SWT yang memilih. Ya, maka lahumul khiyarah. Kalian nggak pernah punya pilihan. Itu kata Allah dalam surah Al-Qasas 68. Wa qala ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah raja yang memberikan kerajaan pada siapapun. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kalau Engkau inginkan, Engkaulah raja, Engkau bisa cabut kerajaan dari siapapun, kekuasaan dari siapapun. Wa tu'izzu man tasha', Engkau muliakan siapapun. Wa tudhillu man tasha', Engkau hinakan siapapun. Biyadikal khair. Ini wirid kita nih. Wiridnya Alawiyin para habaib. Biyadikal khair. Pada kekuasaanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Dan Engkaulah ya yang memberikan rezeki kepada siapapun tanpa ada hisab. Surat Al-Imran 26. Wa qala ta'ala lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya langit dan bumi, semua isinya Allah yang punya. Kalaupun kamu tampakkan apa yang dalam hati kamu ataupun kamu sembunyikan, kalau Allah mau perhitungan, Allah hitung. Allah ampuni siapa yang Allah mau, Allah azab siapa yang Allah mau. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala apapun. Ini adalah keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan yang salah, kita ragu sama Allah. Ya Allah, aku yakin sekarang ini corona, tapi nanti masa depan akan lebih ceria. Ya Allah, aku yakin sekarang ini sulit, tapi di masa depan nanti pasti kesulitan ini akan hilang. Ya Allah, aku yakin ya Allah. Sekarang orang tua aku lagi sakit, tapi Engkau pasti akan sembuhkan. Sambil kita cari sebab-sebab terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Ini sudah mulai ada pertanyaan ini. Mungkin bisa kita bacakan pertanyaan ini. Baik.